Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda berjumpa dalam pembelajaran PPKN hari ini bersama Ibu Cindy. Ananda, hari ini kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ananda, sebelum masuk ke materi, Ibu mengingatkan kepada Ananda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Ananda juga harus menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Karena pandemi belum berakhir, kita sama-sama berikhtiar untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan diri kita masing-masing. Baik nak, peta konsep materi pada bab pertama hari ini yang akan kita bahas adalah topik yang A, yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah untuk mengidentifikasi macam-macam kekuasaan negara. Jadi Ananda diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam kekuasaan negara dan Ananda dapat menjelaskan konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Siapa nih yang kelak pengen jadi DPR, pengen jadi presiden, pengen jadi hakim, begitu ya. Sehingga pembelajaran ini memiliki manfaat ke depannya. Ananda harus tahu ini terlebih dahulu untuk menghadapi besok ke depannya. Jika Ananda ingin bercita-cita menjadi DPR, hakim, dan sebagainya. Sebelumnya Ananda, kita bahas terlebih dahulu macam-macam kekuasaan negara. Nah, macam-macam kekuasaan negara ini kita ambil dari dua pendapat ahli yang paling terkenal, yaitu menurut John Locke. Yaitu John Locke itu membagi macam-macam kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah kekuasaan legislatif, kemudian yang kedua itu adalah kekuasaan eksekutif, kemudian yang ketiga itu adalah kekuasaan federatif. Nah, ini yang membedakan dengan macam-macam kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu kekuasaan federatif. Menurut John Locke ini, kekuasaan federatif yaitu yang mengatur atau melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian kekuasaan legislatif itu yang membuat undang-undang, kemudian eksekutif itu untuk melaksanakan undang-undang. Nah, termasuk ini yudikatif ini digabung. Kalau menurut John Locke ini digabung dengan eksekutif, yaitu mengadili ketika terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi itu termasuk dalam eksekutif. Nah, kemudian pendapat yang kedua ini adalah diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia kita. Nah, ini adalah yang kita kenal dengan istilah trias politika. Ini menurut Montesquieu ya. Jadi ada kekuasaan legislatif, kemudian kekuasaan eksekutif, kemudian kekuasaan yudikatif. Nah, legislatif yang membuat undang-undang, kemudian eksekutif itu yang melaksanakan, kemudian kekuasaan yudikatif itu adalah yang mengadili ketika terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, setelah kita belajar para pendapat para ahli, di Indonesia kita menggunakan istilah pembagian kekuasaan. Jadi ada istilah pemisahan kekuasaan dan ada istilah pembagian kekuasaan. Kita sepakat ya di Indonesia itu menggunakan istilah pembagian kekuasaan. Bedanya pembagian dan pemisahan ini, kalau pemisahan itu digunakan misalnya di Amerika Serikat ya. Nah, ini adalah adanya lembaga-lembaga tertentu ya yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing, tetapi di sini tidak ada kerjasama. Artinya fungsi tugasnya masing-masing begitu. Nah, kalau di Indonesia ini kita gunakan dengan istilah sistem pembagian, karena di Indonesia itu walaupun para lembaga-lembaga itu mempunyai tugas masing-masing begitu, tetapi mereka atau lembaga-lembaga atau kewenangan kekuasaan itu memiliki kerjasama atau berkoordinasi. Contohnya adalah DPR. DPR merupakan lembaga legislatif, tetapi ketika membuat undang-undang, rancangannya tetap diajukan kepada presiden. Padahal presiden itu merupakan penyelenggara atau pelaksana undang-undang. Nah, di sini artinya ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Jadi ini yang kita gunakan adalah sistem pembagian kekuasaan. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara horizontal, kemudian yang kedua secara vertikal. Kalau kita tahu ya, horizontal itu adalah garis sejajar. Nah, garis sejajar di sini artinya adalah berarti sama, memiliki kesamaan begitu. Nah, kita artikan kalau dalam pembagian kekuasaan ini berarti menurut fungsinya.
Kemudian ada juga secara vertikal. Vertikal berarti garis lurus tegak ke atas ya. Nah, ini berarti kita asumsikan bahwa vertikal itu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Nah, akan kita bahas apa saja sih yang termasuk horizontal dan apa saja sih yang termasuk vertikal. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal nih ada 6. Yang ketiga itu termasuk trias politika tadi ya, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian secara spesifik ada juga konstitutif, kemudian ada juga eksaminatif, kemudian ada juga moneter. Nah, jadi di sini ada 6 ya, ada 6 termasuk trias politika tadi. Yang membedakan konstitutif dengan legislatif ya, kalau konstitutif itu yang mengesahkan seperti itu. Contoh lembaganya adalah MPR, mengesahkan undang-undang. Kemudian legislatif itu yang membuat, contohnya adalah DPR. Secara spesifik ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian eksekutif itu contohnya presiden. Kemudian yudikatif itu adalah MA dan MK ya. Kemudian eksaminatif. Nah, ini yang baru, eksaminatif itu adalah lembaga negara yang fungsinya dalam pengelolaan keuangan atau kewenangan bagian pengelolaan keuangan. Ini contohnya adalah lembaga BPK ya. Kemudian yang membedakan dengan moneter atau yang terakhir, moneter itu adalah tentang menjaga kestabilan nilai rupiah misalnya, kemudian kelancaran sistem pembayaran. Itu contohnya adalah bank sentral. Bank sentral di Indonesia itu Bank Indonesia ya. Kemudian kita bahas juga secara vertikal. Ini sudah kita bahas ya. Nah, secara vertikal, pembagian kekuasaan secara vertikal berarti pembagian kekuasaan menurut tingkatannya ya. Tadi kita sepakat bahwa vertikal itu garis tegak lurus ke atas. Berarti vertikal di sini artinya adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Kalau menurut tingkatannya itu mudah sekali ya. Tentu saja di Indonesia itu ada namanya pemerintah pusat, kemudian di bawahnya itu ada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah, Ananda ada yang tahu pemerintah daerah itu apa saja? Ya, bagus. Pemerintah daerah itu terdiri dari pemerintah provinsi, kemudian di bawahnya itu ada kabupaten atau kota. Nah, ini ya gambarnya. Jadi ada pemerintah pusat, kemudian di bawahnya ada pemerintah daerah yaitu provinsi, atau yang di bawahnya lagi kabupaten atau kota. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan konsekuensi dari asas desentralisasi. Nah, asas desentralisasi ini dampak dari otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, itu adalah dampak dari otonomi daerah. Nah, kemudian mereka atau daerah, pemerintah daerah bebas mengatur kekuasaannya daerahnya masing-masing, begitu ya. Akan tetapi ada hal-hal yang tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah. Jadi ada beberapa hal yang itu menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu yang pertama ada politik luar negeri, kemudian yang kedua ada pertahanan, selanjutnya ada keamanan, kemudian justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ananda ada yang ditanyakan? Ya, justisi itu adalah lembaga peradilan. Tentu saja lembaga peradilan di sini menjadi urusan pemerintah pusat ya. Kemudian moneter, tadi kita sudah membahas ya, bahwa moneter itu lebih kepada menjaga kestabilan nilai rupiah. Jadi untuk memperlancar pembayaran, sistem pembayaran ya. Contohnya adalah Bank Sentral Bank Indonesia. Nah, kemudian ada juga urusan yang namanya fiskal. Nah, fiskal itu sendiri adalah artinya pendapatan negara. Seperti yang kita kenal pada umumnya, pendapatan negara itu kita sebut dengan istilah gampangnya pajak seperti itu. Nah, 6 hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah. Artinya menjadi urusan pemerintah pusat. Ananda, sekian ya pemaparan materi pada hari ini. Ananda mudah-mudahan sehat selalu. Kita hari ini sudah belajar pembagian kekuasaan secara horizontal dan secara vertikal. Ibu
Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.